Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjutkan lagi di video yang kelima untuk hari ini di tanggal 15 Juni 2022. Saham yang pertama kita bahas yaitu saham SNLK. Nah, SNLK ini masih bertahan di atas support harga 1000-nya ya. Dan dia closing sama dengan moving MA10 di harga 1005. Ini juga masih mesti hati-hati yang masih punya, apakah dia akan turun ataukah akan terus naik lagi menuju uptrend seperti hari-hari sebelumnya. Mengingat saham ini sudah cukup tinggi naiknya, dan kalau sudah turun juga biasanya cukup menyeramkan untuk SNNK ini. Jadi teman-teman yang masih megang SNNK jangan lupa untuk pasang stop lossnya ya. Saya ingatkan jangan lupa pasang stop lossnya, mengingat saham ini kalau sudah turun susah ngeremnya. Nah, hari ini dia di closing di harga 1005 dan open di harga 1000. Nah, persis di harga support low dan harga close kemarin. Nah, ini jadi pergerakannya masih sangat terbatas. Memang sempat naik hari ini, sempat naik ke harga 1055, tapi sayangnya di penutupan dia turun lagi untuk SNLK. Jadi mesti waspada, jangan lupa pasang stop lossnya. Mungkin untuk besok bisa pakai low kemarin aja. Untuk stop lossnya bisa di harga 990. Kalau misalkan dia turun lagi ke 990, kalau teman-teman mau ambil keputusan, itu terserah keputusan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Mika. Mika masih sideways juga, belum berhasil menembus top box harga 2730, dan hari ini masih closing dengan nilai yang sama dengan MA10, yaitu di harga 2680. Nah, ini juga masih boleh dipantau apakah dia akan bergerak naik, berhasil breakout top box di harga 2730. Masih boleh dipantau besok atau minggu depan, kita nggak ada yang tahu kapan dia jalan, jadi jangan sampai terlewatkan untuk saham ini. Tapi kalau misalkan dia turun, kita lihat apakah dia turun menembus MA30 atau bahkan menembus MA50 atau bahkan MA100. Nah, kita lihat aja dia rebound di mana. Tapi untuk saat ini posisinya masih bagus untuk diperhatikan jika dia berhasil menembus top boxnya di harga 2730. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Hill. Nah, pergerakan Hill udah semakin menyempit ya, bisa dibilang sudah makin terbatas dan bergerak di situ-situ aja. Tapi hari ini dia closing sama dengan MA10. Ini mudah-mudahan satu pertanda bagus kalau dia bisa berhasil bergerak di atasnya atau berhasil bergerak di atas harga 1375. Ini akan sangat bagus. Memang hari ini sempat juga naik, sempat di harga 1395. Tapi sayangnya belum berhasil menembus top box juga, sama seperti Mika. Ya, dan untuk Hill ini ya, top boxnya ada di harga 1400. Nah, teman-teman boleh perhatikan jika misalkan untuk saham Hill ini berhasil menembus top box 1400, jadi boleh dipantau sampai dengan closing. Misalkan dia bisa menembus, bahkan bisa bertahan di atas 1400, ini sangat bagus. Mudah-mudahan targetnya bisa mencapai di harga 1460, yaitu target terdekatnya untuk saat ini. Dan untuk bottom boxnya untuk saham ini ada di harga 1350. Ini juga bisa dijadikan support kalau misalkan teman-teman mau, atau kalau misalkan tanggung, saya biasanya pakai MA50, itu juga boleh. MA50-nya ada di harga 1335. Oke, kita lanjut saham berikutnya, yaitu saham Pegas. Nah, kemarin juga udah sempat kita bahas ya Pegas ya, karena Pegas kemarin sempat menguat 5,49%, ini bagus. Dan hari ini Pegas sudah berhasil menutup gapnya. Nah, berarti kalau teman-teman ada yang tadi ambil di atas harga MA10, misalkan ambil dengan harapan tutup gap dan bisa take profit di atas, mungkin udah bagus. Apakah masih bisa hold? Masih bisa, dan terserah teman-teman juga. Selama dia masih bergerak di atas MA10, ini masih pergerakannya masih bagus. Nah, misalkan dia turun, kita tunggu aja apakah dia turun lagi ke support low-nya di tanggal 13 Juni, yaitu di harga 1600,
atau sempat bisa bertahan di minimal di EMA 30, yaitu di 1630. Kalau misalkan dia bisa bertahan lalu lanjut lagi, paling tidak target terdekat yaitu di harga 1800. Jadi masih boleh dipantau untuk pegas ini. Masih menarik untuk diperhatikan pergerakannya. Kalau turun ya kita tunggu dulu, tapi kalau naik lagi dan bergerak di atas EMA 10, teman-teman boleh perhatikan untuk saham ini. Kita lanjut ke saham ICBP. Oke, ICBP hari ini open dan close-nya sama di harga 8.600 dan masih bertahan di atas EMA 10 dan belum berhasil juga menembus harga 8.650. Nah, ini juga sudah beberapa video sebelum-sebelumnya juga sudah saya sampaikan, masih boleh dipantau mengingat saham ini masih sideways. Sekiranya nanti dia beranjak naik dan berhasil menembus 8650, ini boleh sangat-sangat diperhatikan untuk ICBP ini. Mengingat saat ini juga dia sudah bergerak di atas EMA 200, EMA 100, EMA 50, EMA 30 dan EMA 10 ini. Ini masih oke, jadi masih boleh dipantau untuk sama teman-temannya. Apalagi kalau dia bisa menembus 8650, ini sangat bagus. Oke, tapi juga mesti hati-hati kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, bahkan bisa dan close di bawah EMA 200, ini teman-teman juga mesti waspada. Tapi kalau misalkan dia justru malah naik, ini boleh diperhatikan untuk ICBP-nya. Kita lanjut lagi ke saham INDF. Nah, oke, INDF hari ini close persis di harga EMA 10-nya ya, di harga 6.800. Memang sempat turun, tapi masih bisa bertahan dan juga masih bertahan di atas sama dengan top bottom box-nya juga. Ini juga masih boleh dilihat apakah dia akan pergerakannya akan bareng dengan ICBP. Kita lihat aja apakah dia bisa menembus harga 6.975 atau tidak. Tapi kalau misalkan minimal dia bisa bertahan di atas high sebelumnya aja di harga 6.875 ya. Misalkan di harga 6.900, dia bisa bertahan di harga 6.900, ini akan sangat bagus. Apalagi dia bisa menembus 6.975. Jadi yang masih nungguin saham INDF atau mungkin sudah ada yang punya waktu beli tanggal 31, masih bisa hold selama dia belum menembus EMA 30-nya. Ini masih boleh hold, masih bagus untuk diperhatikan pergerakannya. Kita lanjut ke saham CMRY ya, Cisarua Mountain. Nah, hari ini dia masih turun lagi 2,63%. Nah, tapi masih bertahan nih di atas EMA 100. Nah, teman-teman boleh perhatikan kalau besok dia berhasil rebound, lebih baik tunggu di hari Jumatnya. Kita lihat aja besok kalau dia rebound, teman-teman bisa nih lihat Jumatnya. Kalau Jumatnya lanjut naik, boleh ambil posisi. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, apakah dia tembus EMA 100-nya atau tidak? Mengingat ini sekarang udah di support terdekat terakhir di harga 3.680, apakah dia akan close di bawahnya atau tidak. Nah, kita nggak tahu, besok kita lihat aja untuk CRMY. Karena CRMY juga ada sempat naik lumayan dan koreksinya juga lumayan, apakah dia akan lanjut lagi balik ke atas atau tidak. Jadi kalau yang mau nungguin saham CMRY, kita lihat besok apakah dia rebound. Kalau mau spek buy dulu juga boleh, tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah MA 100, teman-teman boleh ambil keputusan untuk keluar atau mau hold dulu. Atau bisa juga teman-teman pakai support di low kemarin itu di harga 3.600 juga boleh. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu UFO. Ini UFO udah kita bahas kemarin, hari ini naik lagi 2,53%. Ini bagus, tapi sayangnya dia belum berhasil menembus top box di harga 1.860. Tapi masih boleh diperhatikan selama dia masih bergerak di atas EMA 10. Nah, teman-teman boleh lihat ya untuk UFO. Kalau misalkan UFOE, bukan UFO ya, UFOE. Kalau dia bergerak di atas EMA 10, dia biasanya terus naik dan dia juga naik. Nah, jadi ini juga masih boleh diperhatikan, tapi saya ingatkan untuk alokasi dananya mesti diperhitungkan mengingat saham ini tidak terlalu liquid dan juga jumlah lotnya nggak terlalu banyak.
Jadi jangan sampai teman-teman bisa beli nanti nggak bisa jualan, nanti repot. Jadi diperhatikan untuk jumlah lotnya untuk masuk di saham ini. Tapi selama saham ini masih bergerak di atas EMA 10, ini masih sangat bagus. Oke, mungkin segini dulu untuk video keempat. Stay tune terus untuk di video kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Jangan kemana-mana. Yang baru bergabung dan baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru video dari channel ini. Dan juga saya informasikan jika teman-teman mau berdiskusi langsung dengan saya atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain, saya sudah sematkan link grup Telegram di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa tukar informasi, mungkin ada yang mau tanya-tanya soal saham atau mau tanya-tanya di mana support, di mana target, buy di berapa, boleh join juga di grup Telegram yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.